bimbingan pendidikan karakter. Namun dengan topik yang berbeda, dimulai dengan saya, nanti dilanjutkan oleh Bapak Coki, ya. Bapak. Ya. Topik yang saya ambil ialah disiplin diri, kunci meraih kesuksesan. Boleh kita lihat dalam slide. Disiplin diri, kunci meraih kesuksesan. Nah, di sini ada saya buat pengertian tentang disiplin. Saya ambil dari para ahli psikologis dan juga secara umum, yang dimana boleh kita lihat disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang menurut peraturan eksternal dan norma yang ada. Sedangkan disiplin secara umum sikap rela sepenuhnya untuk menaati segala aturan dan norma yang ada dalam pelaksanaan tugas sebagai bentuk tanggung jawab apapun. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, disiplin itu apa kira-kira? Tepat waktu. Ya, ada yang mengatakan disiplin itu tepat waktu. Lagi, disiplin itu bukan hanya tentang waktu. Yang di sayap kiri mengatakan menaati firman Tuhan, yang di sayap kanan firman Tuhan, ya, peraturan. Yang di sayap kanan kamu ada ini nggak ada. Nah, kalau bahwa disiplin itu adalah sikap patuh, ya, sikap patuh terhadap suatu peraturan. Nah, kita tahu bahwa sekolah kita ini mempunyai tata iya, setiap sekolah mempunyai tata tertib sekolah. Contohnya lah kita ini yang di sekolahnya di sini. Ada tata tertib untuk tata tertib sekolah apalah? Ya, tidak terlambat ke sekolah. Yang artinya disiplin waktu. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi yang telah ditentukan untuk pakaian hari Senin, Selasa apa, Rabu, Kamis apa, Jumat, Sabtu apa. Sudah ditentukan kan? Sudah. Nah, kalau kita menggunakan pakaian tersebut sesuai dengan aturan, kita dikatakan disiplin. Ya. Kebalikannya, kalau kita contohnya banyak ini yang sudah dikatakan kalau hari Senin itu kita pakai putih, yang di bawahnya biru. Ada yang kalau hari Selasa ada yang pakai batik, ya kan? Itu nanti dia termasuk orang yang tidak disiplin dan pastinya akan mendapatkan hukuman. Dia mendapatkan hukuman. Nah, sekarang kita lihat manfaat disiplin. Yang pertama itu adalah meningkatkan prestasi. Yang kedua, lebih percaya diri. Yang ketiga, selalu siap menghadapi situasi. Yang keempat, memiliki perilaku yang terampil. Nah, ini saling berhubungan. Yang pertama itu meningkatkan prestasi. Bagaimana disiplin dapat meningkatkan prestasi, Miss? Nah, contohnya, kalau kita sudah disiplin, ya, kalau kita contohnya sudah disiplin, atau Miss ambil istirahat lah. Contohnya cita-cita Miss ini menjadi seorang olahragawan, ya. Berarti Miss harus disiplin olahraga ataupun latihan, disiplin mengatur pola makan, disiplin untuk menjaga kesehatan. Yang artinya kalau kita sudah mempunyai cita-cita, contohnya Miss tadi ingin menjadi seorang olahragawan, Miss harus rajin latihan, buat aturannya, belajar, ya, latihan, atur pola makan, disiplin, jam segini makan ini, jam segini makan ini. Nah, jaga kesehatan, tidak boleh begadang, ya, tidak boleh lagi untuk merokok.
ya kan? Nah, lalu untuk yang sekolah, disiplin, contohnya disiplin dalam sekolah itu seperti apa? Seperti tadi, mematuhi aturan, tetap tertib. Kalau disuruh pakai baju sesuai dengan aturan, kita pakai. Ya, apa namanya ini? Atribut. Iya, kalau disuruh pakai atribut kita pakai. Kalau disuruh ibadah setiap hari Sabtu, ibadah. Nah, contohnya disiplin dalam kelas. Setiap kelas juga mungkin memiliki aturan. Yang pertama itu ada petugas kelas, kebersihan kelas, ya kan? Ini sudah lihat setiap pulang sekolah pasti ini kita melakukan kebersihan kan? Nah, semuanya melakukan itu. Semuanya melaksanakan itu. Semua melaksanakan. Yang artinya kelas ini disiplin. Kalau ada tugas, ya dikerjakan. Contohnya udah masuklah mata pelajaran ini, dikerjakan. Yang harusnya sudah siap tugas ini dari rumah, digunakan waktu untuk mengerjakan tugas yang mau dikumpul ini di les. Yang pertama disiplin nggak? Disiplin? Ya. Ada yang mengatakan disiplin. Nah, itu tidak termasuk disiplin, ya. Yang kedua, lebih percaya diri. Nah, kalau kita sudah disiplin, pastinya kita sudah percaya diri karena kita sudah selalu berlatih, ya kan? Saya pasti akan percaya diri, saya akan terus berlatih, saya pasti akan bisa. Saya selalu mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga, selalu siap menghadapi situasi. Nah, dan yang keempat, memiliki perilaku yang terapi saling berhubungan. Kalau contohnya kita sudah bisa mengatur waktu, sudah bisa tepat waktu, sudah bisa mengerti segala aturan, ya kan? Kita laksanakan. Pastinya setiap apapun yang masalah yang datang kepada kita pasti terampil untuk menghadapi masalah tersebut, ya kan? Lalu apa hubungan disiplin dengan sukses? Nah, kesuksesan tidak datang begitu saja, ya. Kesuksesan tidak datang begitu saja. Sukses diraih melalui proses yang panjang, membutuhkan waktu, dan ternyata kita harus fokus. Nah, untuk meraih kesuksesan ini kita harus terus berlatih, dan di dalamnya adalah kedisiplinan. Ini ada ketika kita memikirkan kata sukses, kita seringkali berpikir tentang bakat, keberuntungan ataupun koneksi, ya. Namun satu hal yang sering kali kita abaikan itu tentang disiplin. Kita berpikir, walaupun aku sudah pandai bernyanyi, pasti aku nanti sudah bisa terampil. Walaupun aku nanti pintar, pasti aku nanti sudah terampil. Tanpa kita memikirkan disiplin, kita terlalu meninggikan diri tanpa lupa. Contohnya ya, Miss bilang lah, yang seperti tadi sudah pandai kita ini pasti mempunyai talenta dari setiap masing-masing kita, ya. Kita sudah mempunyai talenta. Miss bilang di situ, bagaimana kita mau sukses kalau kita tidak melatih talenta tersebut, ya? Bagaimana kita sukses kalau kita tidak mengembangkan bakat-bakat kita tersebut? Yang artinya apa? Kita harus disiplin. Kita harus tahu, kita harus mengerti bagaimana caranya kita mengembangkan potensi kita ini. Dengan bagaimana? Contohnya kita mengikuti les jam segini, mungkin dapat waktulah saya untuk mengikuti les bina vokal ini. Hari ini saya les untuk ini. Hari ini saya, pokoknya semuanya diatur dengan disiplin. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan disiplin, seperti 1, membuat jadwal harian dan memenuhi jadwal tersebut. 2, menghindari godaan untuk menunda-nunda atau mengabaikan tugas penting. Yang ketiga, fokus pada satu tugas pada satu waktu, jangan membiarkan diri terganggu dengan hal lain.
poin-poin tersebut, kita disiplin ya. Tentunya kita sebagai dalam tahap pembelajaran sekarang kita harus disiplin, termasuk dan lebih utama itu disiplin dalam belajar, mengerjakan tugas. Itulah topik dari Miss, dilanjutkan oleh Bapak Coki. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, saya akan melanjutkan tugas kami yaitu pembimbingan karakter. Di sini saya mengambil satu topik yaitu bisa kita bersama-sama. 1, 2, 3. Melepaskan ketakutan dan menjadi mandiri. Nah, mengapa saya mengambil topik ini? Karena sepanjang selama kami di sekolah ini, setiap bertanya pada setiap siswa yang diajari mem, pasti ada yang ragu-ragu untuk menjawab meskipun mereka tahu jawabannya, ya kan? Nah, di sini kita akan mengupas tuntas atau mempelajari beberapa tips untuk mengatasi rasa takut. Salah satu dari kalian bisa membacakannya? Perempuan. Baca. Ketakutan adalah perasaan yang menghambat kita untuk melakukan bagus. Ketakutan dapat menghambat progres kita dan membuat kita merasa gagal. Kita perlu belajar melepaskan ketakutan agar dapat menjadi mandiri. Mengapa kita perlu melepaskan rasa takut ini? Supaya kita bisa mandiri, ya kan? Bisa menjalani hidup dengan baik. Saya minta dulu 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan berdiri. Nah, gak ada kan? Ada? Satu perempuan. Iya, perhatikan. Dari saat berita saja yang saya berikan, mengapa kalian takut seperti ini? Belum percaya diri. Kalian lagi mengapa takut seperti ini? Malas, takut. Oke, terima kasih. Dari ilustrasi yang saya berikan barusan, kalian memiliki rasa takut atau malas, tahu gitu kan? Padahal sebenarnya bukannya ada disuruh untuk ngapa-ngapain, cuma berdiri aja kan? Bukannya ada paksakan. Mengapa timbul rasa takut itu pada diri kalian? Karena nggak percaya diri, pengen takut. Karena takut salah. Oke. Untuk menghadapi ketakutan, langkah yang pertama untuk melepaskan rasa takut, mengakui dan memahami sumber ketakutan kita adalah langkah penting untuk dapat mengatasinya. Kurang percaya diri tadi. Yang pertama, kurang percaya diri. Mengapa kalian katakan kurang percaya diri? Apakah ada yang salah dengan penampilan kalian? Tidak ada. Terus? Gak normal. Padahal, dengarkan, di sekolah ini semua seragamnya sama kan? Ada rupanya dari salah satu dari kalian yang memakai pakaian yang tidak normal. Misalkan karena saya baju ranger jadi pakai baju putih. Iya, dengarkan. Itu kan pada konteks yang lain yang saya katakan barusan. Mengapa kalian tidak mau berdiri? Kenapa takut? Kalau soal penampilan, barusan semua penampilan ini sama. Karena malas berdiri. Cuman malas. Cukup, mereka akan menjawab, sir. Iya, dengarkan. Padahal saya cuma mengatakan atau cuma meminta kalian untuk berdiri, bukan untuk menjawab sesuatu kan. Misalnya kalian dihadapkan adalah suatu pemimpin datang ke sekolah ini. Misalnya, siapa yang bisa berdiri? 1 orang. Padahal niatnya ingin memberikan suatu hadiah. Gara-gara kalian kurang percaya diri, rasa takut. Tapi dibilang sabar. Beda konsep, Bang.
takut bilang Sabar. Memang itulah yang paling mendasar bagi siswa-siswa sekarang ya kan. Takut bilang capek. Padahal sebenarnya itu mengarah ke hal yang Positif. jadi saya inginkan kalian suatu saat nanti atau di hari kemudian, jika pun ada seorang guru, selagi mereka minta kalian untuk menjawab, jawab saja. Mereka tidak akan memarahi kalian atau mengukur kalian kalau jawaban kalian itu salah ya kan? Malahan kalau salah pun apa yang kalian katakan itu, situ guru bisa mengetahui apa yang belum kalian ketahui. Jangan didiamkan, karena kalau yang didiamkan itu tidak baik. Apa yang didiamkan baik? Lawan jawab. Memendam rasa. Oke, kita lanjut. Belajar dari kegagalan. Mungkin ini juga satu faktor membuat kita mengalami rasa takut. Misalnya si Fitra, dia pernah belajar main sepeda motor, kan? Padahal baru-baru dia belajar, dia jatuh dan kakinya patah. Jangan disangkakan, luka saja kita katakan ya. Ya sudah. Dari rasa takut yang baru saja dialami atau kecelakaan tadi, dia mungkin akan takut untuk mencoba lagi ya kan? Bisa mengungkapkan pendapat tapi selalu minta. Oke? Tapi Bapak itu juga percaya diri. Nah, mengasah keterampilan. Seseorang itu mungkin merasa takut karena dia tidak percaya diri kepada keterampilannya. Misalnya, si Tresia, dia bisa main gitar di depan atau melayani pemain musik kan? Suatu saat pemain musik itu mereka memiliki halangan, padahal dia diminta untuk menggantikannya. Pasti dia itu merasa gak percaya diri ya kan? Dia pikir kemampuannya itu kurang. Padahal sebenarnya jago. Ya, karena yang menilai seseorang itu cuma bisa dilakukan oleh orang lain yang berhak memiliki dia, ya kan? Nah, maka dari itu kalian yang memiliki bakat, selagi diperlukan, maka disitulah kesempatan kalian buat mengasah bakat kalian. Bisa kan? Yes, sir. Oke, kita lanjutkan. Mencari dukungan. Apakah rasa takut itu? Atau tadi kita katakan judul kita yaitu mengatasi rasa takut dan menjadi pribadi yang mandiri. Apakah mandiri itu artinya harus sendiri? Tidak kan? Harus ada dukungan. Maka di sini kalian diharapkan untuk memiliki banyak teman, bukan lawan. Yang dicari itu teman yang bukan lawan. Karena setiap orang di dunia ini tidak ada yang bisa bertahan hidup dengan sendiri-sendiri ya kan? Maka bangunlah hubungan yang baik kepada sesama. Tidak diminta kalian memiliki hubungan atau teman yang banyak, tidak kan? Ada yang mengatakan harus berteman sama banyak orang, tidak diwajibkan kan? Yang penting bisa kalian percayai. Itulah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi masa depan kalian nanti. Oke? Nah, setelah semua tadi, yang pertama tadi menghadapi ketakutan itu, yang kedua ada yang ingat? Atau yang terakhir apa? Mengasah keterampilan. Ketika kalian sudah melakukannya, maka di situ kalian akan mencapai tahap yang kalian inginkan, yaitu kemandirian dan percaya diri. Ketika kalian sudah mencapai tahap ini, maka kalian tidak akan pernah merasa minder lagi sama orang lain. Di situ kalian bisa berdiri dengan kaki kalian sendiri tanpa bantuan orang lain, karena suatu saat orang lain itu pasti ada saat meninggalkan kita atau tidak bersama dengan kita, ya kan? Nah, untuk itulah saya sampaikan topik ini buat kalian. Semoga di depan harinya bisa kalian terapkan dan kalian lakukan. Ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dari kami yang melakukan ini.